Oke, shalom teman-teman. Selamat datang kembali di ibadah MYC di minggu yang pertama di bulan September 2021. Biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Dan saya mempersilahkan untuk teman-teman, meskipun kita masih beribadah di rumah, untuk boleh tenangkan hati kita masuk dalam saat teduh. Mari teman-teman naikkan ucapan syukur kita untuk setiap berkat dan kemurahan ataupun kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita lewat seminggu ini. Lewat penyertaan Tuhan di tahun ini yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh mendengar isi hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang tidak berkesudahan, begitu mengasihi dan mencintai setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Biar nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Biar lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan, hati-Mu boleh disenangkan Tuhan. Kuduskan naikkan kami, dan juga pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai isi hatinya, pikirannya, biar hanya pesan dan hati-Mu saja yang boleh disampaikan ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji Engkau. Mari semuanya teman-teman yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Baiklah, ada sukacita di dalam Tuhan. Yang ada sukacita boleh lambaikan tangannya, mungkin boleh kasih salam kiri kanannya ke saudara-saudara yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam gerbangnya, masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Mari kita naikkan satu buah pujian. Mari sama-sama boleh kita berikan tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Mari sama-sama katakan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Lebih lagi, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Baiklah, kita tenangkan hati kita sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, kita akan naikkan satu buah penyembahan. Lewat setiap masa dalam hidup kita, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian dan penyembahan ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mari nyatakan isi hatimu. Mari datang mendekat kepadanya hari ini. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi, Bapa. Mari sama-sama katakan, Haleluya,
Mari kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita sebagai orang percaya. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan pesan isi hati Tuhan lewat hamba-Nya. Mari kita tenangkan hati kita. Mari sama-sama katakan Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful
Everybody sing. Shalom, teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, Cisela ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memelihara hidup kami, dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih begitu sabar mau membimbing kami bagaimana kami menjalani hidup lewat kebenaran firman-Mu. Kami sebentar lagi akan belajar bersama-sama di bawah bimbingan Tuhan. Mohon kiranya Engkau yang boleh mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberitakan dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Setiap kami adalah pribadi yang lemah dan terbatas, kami butuh pertolongan Tuhan untuk membentuk hati kami, memberikan kami kerendahan hati, sehingga kami bukan hanya belajar dan tahu banyak firman Tuhan, tetapi Allah Roh Kudus yang boleh mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan urapi setiap perangkat elektronik yang kami pakai, internet, listrik, dan semuanya itu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan waktu di depan kami untuk belajar bersama firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan. Cisela sangat bersyukur kalau tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan September. Teman-teman cepat banget ya. Tahun 2021 kita sudah masuk bulan yang ke-9 dan hari ini bahkan kita sudah memasuki hari ke-5 di bulan September. Dan teman-teman, tema yang diberikan kepada Cisela yang akan kita bahas hari ini sangat menarik, yaitu sharing with wisdom. Teman-teman, selama bulan September kita akan belajar banyak sekali tentang wisdom, tetapi khusus di minggu pertama ini bagaimana kita bisa berbagi dengan hikmat, begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk melihat satu istilah yang sempat ngetren beberapa waktu yang lalu, ikoi-ikoyan. Ada yang tahukah ikoi-ikoyan itu apa? Karena Cisela tahu ini justru pertama kali dari teman PRMI gitu ya. Jadi anak PRMI ada yang infoin, terus Cisela nggak tahu apa itu ikoi-ikoyan gitu ya. Dan ternyata pada waktu bawain topik ini gitu ya, ini mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi menggali tentang istilah ikoi-ikoyan yang sempat
viral beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Jadi ini bermula, ini coba Cistella gedein ya, semoga kalian bisa lihat. Jadi kalau iko-ikoyan ini ternyata istilah yang sempat populer beberapa waktu yang lalu dipopulerkan atau diviralkan oleh Arif Muhammad gitu ya. Dia ini salah seorang selebgram, dia suka berbagi baik itu makanan, minuman, uang atau handphone atau apapun gitu ya kepada followernya secara random. Kalau yang Cistella copy paste di layar gitu ya, kalau kalian lihat ini dia lagi ngetek asistennya yang dia panggil Ikoy, yang sebenarnya namanya itu sepertinya adalah Rizky Fadilah gitu ya. Jadi tapi nama panggilannya Ikoy. Nah, si Ikoy ini kayak personal asisten yang disuruh sama si Arif Muhammad ini untuk transferin atau kirimin makanan kepada follower yang dia bagi begitu. Nah, teman-teman sejak dia lakukan ini jadi sempat viral. Kenapa? Karena ada banyak artis-artis yang lain juga jadi pada ikut-ikutan gitu ya, yang pro dengan kegiatan ini. Mereka berpikir ini adalah sarana yang sangat baik sekali untuk berbagi dengan para follower. Jadi mereka juga ikut melakukan iko-ikoyan di masing-masing ketika ada followernya nge-DM, kami butuh ini dong. Mereka coba gitu ya untuk berbagi kepada followernya. Atau juga kalau ada yang pro dengan kegiatan seperti ini, berpikir ini adalah kegiatan yang bagus untuk berbagi di kala pandemi, ada banyak orang yang susah gitu, tapi mereka nggak punya waktu untuk bikin iko-ikoyan gitu ya. Jadi akhirnya mereka titip sama si Arif Muhammad, nih gue titip segini ya ke lu, tolong dibagi buat iko-ikoyan gitu ya. Nah, ada juga yang kontra dengan kegiatan seperti ini, mereka mengatakan bahwa iko-ikoyan ini bikin para follower itu ataupun juga orang-orang Indonesia dalam tanda petik nantinya netizen Indonesia malah jadi punya mental pengemis, kerjanya tuh minta gitu ya. Kalau ada butuh apa-apa minta sama orang, nggak mau usaha dan lain-lain seperti itu. Ada juga yang kontra yang mengatakan bahwa kalau seandainya iko-ikoyan ini tuh menciptakan follower yang dibeli, jadi nggak tulus gitu ya. Kalau ngikutin seseorang public figure, nggak punya motivasi yang tulus, motivasinya cuma oh gue follow karena gue pengen dapet sesuatu begitu ya. Nah, teman-teman, dari istilah yang seperti ini gitu ya, kita mungkin bisa tarik sejenak. Sebenarnya kita mau gali nih hari ini, sebenarnya kalau dari hikmatnya Tuhan gitu ya, bagaimana sih sebenarnya prinsip berbagi yang sesungguhnya gitu ya. Kalau istilah iko-ikoyan udah pasti itu viral di medsos, itu bukan dicetuskan oleh anak Tuhan begitu ya. Tetapi kita mau melihat sebenarnya istilah berbagi ini di dalam dunia kekristenan sejauh mana kita bisa berbagi dengan hikmat. Nah, teman-teman, Cistella mau mengajak kita untuk melihat outline yang hari ini akan kita bahas. Itu outline-nya adalah wise. Jadi, sharing with wisdom, outline-nya adalah wise, gampang banget diingat karena ada 4 poin gitu ya. Apa ini wise? Wise ini terdiri dari poin-poin yang akan kita bahas semuanya. Yang pertama itu adalah waspada di tengah dunia. Lalu ini 6 prinsip jangan berbagi, selidiki hati, dan yang terakhir adalah ekspresi kasih. Kita lihat W yang pertama itu adalah waspada di tengah dunia. Teman-teman, Cistella bacain ayatnya. Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman-teman, Tuhan meminta kita untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Tapi ketika kita diminta untuk jadi terang dan garam, kita punya impact di tengah-tengah dunia ini, kita itu seakan-akan seperti domba yang diutus ke tengah serigala, kalau Tuhan Yesus bilang gitu ya. Dunia penuh dengan hal-hal yang kalau dikatakan itu seperti serigala yang siap untuk menerkam domba yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, teman-teman, tips dari Tuhan Yesus itu adalah jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan dibalik ya, teman-teman. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ini satu paket. Ada kata dan, gitu ya. Jadi tidak bisa pilih salah satu. Teman-teman mungkin kuat di salah satu, tetapi kemudian teman-teman tetap perlu untuk mengasah di bagian yang lainnya. Misalnya gitu ya, teman-teman berkata, aku cukup cerdik aja gitu ya. Aku rasanya cukup cerdik untuk menghadapi dunia ini gitu. Nah, teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan satu sisi saja, misalnya cerdik seperti ular, kita akan sangat-sangat sulit berbeda dengan dunia yang begitu licik, begitu penuh dengan tipu muslihat, tanpa adanya ketulusan seperti merpati. Dan sebaliknya, kalau kita hanya tulus seperti merpati,
kita mungkin akan kehilangan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan supaya kita bisa berdampak di tengah-tengah dunia. Karena ketulusan kita itu pada akhirnya membuat kita terlibas dan kita tidak bisa berdampak apa-apa bagi dunia ini. Sementara Tuhan ingin supaya kita menjadi terang dan garam yang punya dampak, terang yang menyinari dunia yang gelap, atau garam yang memberi rasa di tengah-tengah dunia yang semakin semrawut seperti sekarang ini. Ada perbedaan. Dan Cisela coba kasih sebuah ilustrasi gitu ya teman-teman. Mungkin kita sama-sama berpikir gitu ya, kalau seandainya ada balita anak berusia 5 tahun ke bawah yang mau main-main dengan pisau gitu ya, minta pisau ke kita begitu, kita otomatis tidak akan memberikan hal itu. Kita tidak akan berikan pisau yang tajam tanpa adanya sarung. Pakai sarung juga gitu udah khawatir, ntar jangan-jangan kebuka malah nanti tangan dia terluka begitu ya. Karena kontrol motoriknya juga mungkin belum bagus begitu. Kita akan berhati-hati untuk memberikan atau bahkan kita langsung memutuskan tidak akan memberikan pisau yang tajam itu kepada balita. Mungkin kalau papanya itu ahli kungfu gitu ya, mau ngajarin anaknya jurus-jurus pedang dan lain-lain gitu ya, yang dikasih kemungkinan adalah pisau kayu begitu, yang dia tahu nggak akan melukai anak ini sebelum anak ini mampu untuk mengontrol. Teman-teman coba bayangin gini ya, kalau misalnya ada sepupu kamu, ya, semoga nggak ada gitu ya, ada sepupu kamu yang penjudi, datang kepada kamu, dia udah married, tapi kamu tahu dia suka main judi, hidupnya deket banget dengan dunia gemerlap, suka main judi, lalu kemudian dia nggak punya pekerjaan tetap. Dia datang ke tempat kamu, ke rumah kamu, dan dia bilang dia butuh uang karena anaknya sakit. Lalu kemudian hati kamu yang penuh dengan belas kasihan, tentu saja ini saudara kamu gitu ya, anak dari sepupu gitu ya. Kamu pingin untuk menolong anak ini. Dan cara yang paling cepat sebenarnya adalah, oke, kalau nggak mau susah-susah, keluarin aja duit sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya. Dia kira-kira dia butuh berapa sih buat pergi berobat, ngobatin anaknya gitu ya, pergi ke klinik. Tapi kita tahu teman-temanku yang terkasih, ketika kita sedang memberikan uang itu ke tangan seseorang yang tidak bisa mengendalikan uang itu, sama seperti kita lagi kasih pisau tajam kepada anak balita. Ketika kita tahu ada seorang yang kecanduan dan nggak bisa pegang uang secara bertanggung jawab begitu. Yang menjadi pergumulan kita berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa sharing with wisdom dalam kasus seperti itu misalnya gitu ya. Kita mungkin nggak akan sesimpel hanya memberikan uang langsung kepada dia. Yang pertama bisa jadi kita akan cross-check dulu gitu ya, benar nggak sih anaknya dia sakit gitu ya, kita telepon ke rumahnya, kita tanya sama istrinya dia, misalnya seperti itu. Atau kalau kita tahu ternyata mereka berdua itu sama-sama couple yang suka judi gitu ya, Cistela pernah ketemu orang yang seperti itu, dua-duanya memang suka judi gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang akan kamu lakukan? Ketika mereka mengatakan bahwa anak mereka sakit, yang terjadi adalah apakah sharing uang langsung kepada mereka itu menjadi sesuatu yang sebenarnya menolong mereka, begitu. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan berbagai macam cara yang lainnya gitu ya. Ketika kita bersungguh-sungguh ingin sharing dengan mereka, kita mau berbagi, kita mau menolong mereka, kita benar-benar tidak bisa langsung hanya memberikan uang itu kepada mereka. Dalam kondisi kasus-kasus seperti itu, kita lebih baik justru memang menjemput anaknya mereka, bahkan nganterin sampai ke kliniknya, bayarin obatnya, tebusin obatnya, nggak suruh mereka untuk tebusin obat itu. Sekali lagi, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, kita perlu untuk waspada di tengah dunia. Nah, teman-teman, Cisela ajak kita untuk melihat poin yang kedua. Abis kalau wise, W yang pertama, yang kedua, ini 6 prinsip jangan berbagi. Wah, kalau dengerin kata-kata seperti ini, apa yang mau di-sharingkan gitu ya? Prinsipnya kok jangan berbagi. Kita lihat nih ya, kata-kata jangan berbagi itu akan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya gitu ya. Teman-teman, prinsipnya ini BDT, BDT gampang sekali untuk diingat, tetapi Cisela coba panjangkan menjadi sebuah kalimat. Misalnya, 6 prinsip jangan berbagi untuk merusak atau membuat orang lain jatuh dalam dosa. Jangan membuat orang lain berdosa dengan apa yang kita sharingkan, gitu ya. Teman-teman, sebagai contoh gitu ya, kalau misalnya kita yang tadi dalam kasus yang tadi kita menemukan gitu ya ada orang yang jelas-jelas datang kepada kita dan kita tahu dia akan menggunakan uang itu untuk melakukan dosa atau jatuh dalam dosa, misalnya untuk mabuk-mabukan, untuk beli narkoba, untuk minum minuman keras, atau untuk pergi ke dugem, lalu kemudian juga bisa jadi main perempuan, main pelacur, jatuh ke dalam, bahkan dalam konteks misalnya dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu
Cistella sangat-sangat concern ketika misalnya kita membuat orang lain itu jatuh di dalam dosa kemalasan. Sehingga mereka hanya tahu untuk meminta dan tidak mau bekerja sama sekali karena tahu ada orang yang akan support kehidupannya. Padahal sebenarnya mereka bisa bekerja, gitu ya. Sementara eh, Tuhan Yesus itu sangat-sangat concern supaya kita tidak membuat orang lain itu jatuh dalam dosa. Nah, teman-teman, itu poin yang pertama. Jadi, jangan berbagi jika yang kita bagikan itu akan digunakan untuk melakukan dosa. Tapi yang kedua, teman-teman, jangan berbagi demi dilihat orang lain. Ini Matius 6 ayat 2 dan ayat 3 gitu ya. Itu udah jelas gitu ya. Ketika kita mau berbagi kepada seseorang, dan tujuannya adalah dilihat orang, berarti ada sesuatu yang kita harapkan ketika orang lain lihat, oh orang lain mengagumi kita, orang lain memuji kita, orang lain mungkin akan menghormati kita. Ketika kita berbagi dan mengekspos apa yang kita bagikan itu. Sehingga teman-teman, Tuhan mengajar kita apa yang kita berikan lewat misalnya tangan kanan itu jangan diketahui oleh tangan kiri. Dalam konteks adalah ya udah kalau kamu mau berbagi, biarkan saja Tuhan yang membalas apa yang kamu lakukan, jangan berharap itu mendapatkan penghargaan ataupun pengaguman atau apresiasi dari orang-orang yang melihat apa yang kita lakukan begitu ya. Jadi prinsip berbagi dengan hikmat, khususnya hikmat firman Tuhan yang Cistella tampilkan di layar ini berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan tentang berbagi, begitu ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, jangan berbagi karena terpaksa. Teman-teman, ini ngomongin soal berbagi karena terpaksa, ini menjadi satu momen yang seringkali kalau dalam persembahan gitu ya, ini dikaitkan dengan kita memberikan persembahan kepada Allah gitu ya. Tetapi apa yang kita berikan kepada Allah atau apa yang kita berikan kepada sesama, itu Tuhan ingin agar apa yang kita berikan, itu kita berikan dengan sukacita, dengan sukarela, bukan karena terpaksa gitu ya. Dulu waktu Cistella suka naik bis gitu ya, bukan bukan busway ya, bukan naik bus Transjakarta, tapi bus yang benar-benar bis kayak model Metro Mini atau bis kayak Kopaja, Kopami, model-model seperti itu gitu ya. Itu suka ada orang yang naik, sebenarnya mereka kalau mau dibilang pengamen, tapi bukan pengamen karena mereka nggak nyanyi gitu ya. Mereka kayak deklamasi, bukan puisi juga, deklamasi sejarah hidup mereka gitu ya. Dan biasanya diakhiri dengan kami baru keluar dari penjara, apalah arti 1000 2000 bagi Bapak Ibu gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika abis mereka mendeklamasikan sejarah hidup mereka gitu ya, mereka biasa muter dengan membawa kantong bekas permen atau kantong sunlight begitu ya, ngedarin. Nah, teman-teman, 80% Cistella rasa ketika orang itu memberi, biasanya adalah karena terpaksa. Mereka memberi, tetapi terpaksa. Kenapa? Karena sebenarnya buat mereka mungkin nggak rela untuk ngasih, tetapi di dalam hati ada ketakutan kalau nggak ngasih, mungkin nanti diapa-apain gitu ya. Kalau nggak ngasih 1000 2000, nanti ujung-ujungnya malah kehilangan yang lebih daripada itu, begitu. Nah, teman-temanku yang terkasih, Cistella pernah memberikan itu, tetapi kemudian ketika Cistella evaluasi tindakan Cistella pada malam hari ketika Cistella memberikan itu, Cistella menemukan, oh iya ya, berarti aku memberi karena tadi itu aku terpaksa. Aku takut kalau seandainya aku kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada aku memberikan kepada orang itu, begitu. Dan teman-teman, sejak itu Cistella mengambil keputusan bahwa Cistella hanya mau memberi kepada mereka yang bekerja keras, bukan penodongan secara apa ya, kalau mau dibilang terselubung seperti itu, begitu ya. Teman-temanku yang terkasih, Cistella berusaha untuk memberikan kepada pengamen yang benar-benar nyanyi, dalam arti suara mereka jelek pun gitu ya. Yang penting mereka nyanyi dah begitu ya. Dalam kondisi seperti itu, oke, aku akan berikan gitu. Setidak-tidaknya itu memang usahanya mereka ngamen begitu kan ya. Nah, dalam kondisi sementara yang lain-lainnya kalau yang tadi kita lihat itu dalam seakan-akan itu penodongan, bukan bukan mau dikatakan itu sebagai usahanya mereka begitu ya, karena dari segi badannya mereka yang mereka andalkan adalah badan yang gede begitu ya. Jadi biasa mereka mulai itu dengan kisah-kisah, jangan lihat dari tampang kami yang sangar, memang kami baru keluar dari penjara tetapi kami mau mencari uang dengan cara yang halal. Wah, sampai hafal deh kayak begitu ya. Tapi teman-teman, ketika kita memberi bukan karena terpaksa.
Sehingga kita mau belajar untuk memberi ya memang karena kita sungguh-sungguh ingin memberi, bukan karena kita ketakutan atau kita terpaksa yang tadi seperti itu gitu ya. Coba kita lihat poin yang berikutnya lagi. Jangan berbagi dengan berharap balasan. Teman-teman, betapa mudahnya gitu ya, kalau seandainya kita memberi dengan mengharapkan orang lain itu dapat membalas apa yang kita berikan. Tapi Lukas pasal 6 ayat 33 itu berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi teman-teman, kalau kita mau berbuat baik atau kita mau berbagi, hikmat Tuhan itu mengatakan bahwa belajarlah untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, even kata-kata sesimpel ucapan terima kasih. Poin yang selanjutnya teman-teman, jangan berbagi berpatokan pada diri kita. Artinya teman-teman, ketika kita mau berbagi kepada orang lain gitu ya, jangan pakai tolak ukurnya itu adalah diri kita. Artinya yang gue mau kasih adalah yang ini, begitu ya. Menurut gue yang ini, sementara sesungguhnya bukan itu yang dia butuhkan. Nah, mencari kebutuhan seseorang itu juga menjadi sebuah petualangan tersendiri gitu ya, dan bahkan eh, penuh usaha untuk mendengarkan sesungguhnya apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang orang datang kepada kita dengan misalnya sebuah kebutuhan untuk meminjam uang gitu ya. Misalnya ada orang datang kepada kamu dan berkata bahwa iya saya perlu uang, saya pinjam uang, bilangnya pinjam gitu kan ya, atau saya butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena saat ini nggak bisa nih gitu ya. Nah berarti teman-teman dari segi urgenitas, secara urgent saat itu memang dia membutuhkan banget. Artinya apa? Tabungan dia udah nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah berarti dia nggak punya pekerjaan untuk mendapatkan uang supaya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, gitu ya. Jadi baik tabungan maupun usaha yang bisa dia kerjakan saat itu tidak bisa menghasilkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, teman-teman, secara jangka pendek, kalau seandainya langsung memberikan uang, itu menyelesaikan solusi pada hari itu. Tetapi problemnya adalah, apakah orang ini harus terus-menerus jadinya bergantung sama diri kita atau orang lain? Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang ini untuk bisa menjalani hidup sehari-hari adalah bagaimana menggunakan entah itu talenta, entah itu bakat, entah itu skill yang ada pada diri dia, supaya dia bisa menjalani hidup sehari lepas sehari tanpa bantuan dari orang lain lagi dalam tanda petik untuk meminjam uang atau meminta uang dari orang lain. Gitu ya. Jadi ada kebutuhan yang tidak diungkapkan, yaitu bahwa saat ini skill aku belum cukup, saat ini skill aku belum bisa dipraktekkan untuk bisa menghasilkan uang. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan untuk orang seperti ini supaya nantinya dia tidak meminjam uang lagi? Itu kebutuhan yang harus ditarik lebih ke belakang gitu ya. Lebih daripada sekedar kalau misalnya kita suka berkata bahwa berikan aja ikan ketika orang itu minta ikan. Tetapi kalau kita kasih ikan saat itu saja dan terus-terusan seperti itu, orang itu tidak akan pernah bisa belajar bagaimana memancing ikan di waktu-waktu yang akan datang. Dan bagaimana supaya dia bisa memancing ikan? Tentunya dia harus punya kail. Bagaimana kita bukan hanya memberikan ikan, tapi kita memberikan kail dan mengajarkan dia bagaimana cara untuk memancing. Dan teman-teman, ini menjadi sebuah proses yang tentunya jadi tidak sesimpel sekedar memberi sharingnya apa sharing uang selesai gitu ya teman-teman. Jadi ada satu usaha lagi sharingnya jadi lebih dalam gitu ya, lebih dalam dan butuh waktu lebih lama sebenarnya. Dalam banyak kasus, banyak orang yang langsung memberikan ikan itu karena udah kagak mau campur-campur lagi gitu ya. Waktuku terbatas, aku nggak bisa nolongin kamu lebih dari ini, begitu. Teman-teman, mari kita belajar untuk memberi bukan hanya berdasarkan yang saat itu gitu ya. Yang saat itu dia utarakan, padahal sesungguhnya kebutuhan dia lebih daripada itu. Tapi tidak diutarakan. Jadi kalau mau dibilang itu adalah kebutuhan dia yang tersirat, tidak langsung tersurat diungkapkan secara lisan begitu. Lalu kemudian yang terakhir, yang keenam adalah jangan berbagi sebagai ganti tanggung jawab lain.
Apa maksudnya ini gitu ya, teman-teman, dari Matius pasal 15 ayat 5 sampai 6. Ini Tuhan Yesus mengecam bagaimana para ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi itu mengizinkan ketika ada orang yang sudah memberikan persembahan kepada Allah atau bait Allah begitu ya, lalu kemudian tidak perlu lagi untuk mengurus orang tuanya gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu mengatakan yang satu itu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi teman-teman, dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh saya mau sharing kepada si A atau orang-orang yang membutuhkan yang datang kepada saya, tetapi di sisi lain kita mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya kita juga sharingkan gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan akan keluarga, kebutuhan akan orang tua kita, itu jadi kita bilang, oh yang penting saya sudah berbagi sama orang lain, sekarang urusan keluarga saya nggak mau, atau sebaliknya gitu ya. Oh saya sudah berbagi sama keluarga saya nggak perlu tahu lagi untuk urusan orang lain, untuk urusan rumah Tuhan gitu ya. Dalam kondisi seperti itu tuh ada poin-poin yang Tuhan katakan, itu yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan gitu. Nah teman-teman, ini 6 prinsip jangan berbagi karena ini, jangan berbagi demi ini, gitu ya. Jadi teman-teman ini yang perlu kita lihat hikmat kebenaran firman Tuhan. Tetapi Cisela mau ajak kita lebih dalam, bukan hanya melihat kasus-kasus atau spesifik dari BDT ini, yang tentang misalnya berdosa atau dilihat, terpaksa, balasan diri kita yang sebagai patokan, lalu tanggung jawab. Cisela mau ajak kita untuk lihat poin yang berikutnya itu adalah selidiki hati, karena ini menjadi poin yang sangat penting, teman. Untuk masuk ke dalam poin selidiki hati ini, Cisela mau cerita tentang dua orang dosen yang pernah men-sharingkan pengalaman mereka, bagaimana berbagi atau tidak berbagi gitu ya, dan bagaimana mereka menggumulkan itu di hadapan Tuhan gitu. Nah, teman-teman, dosen yang pertama itu bercerita bahwa dia di rumahnya itu didatengin pengemis yang pincang, pakai alat bantu jalan terpincang-pincang, kakinya diperban, begitu ya. Tetapi dosen ini udah pernah dengar cerita dari dosen-dosen lain bahwa pengemis ini tuh kayak muter ke banyak rumah dan sesungguhnya nggak pincang, gitu ya. Jadi dosen ini mengambil keputusan, dia keluar ke pagar dan dia berkata, Pak, saya tidak bisa, Pak, mohon maaf, saya tidak bisa memberi kepada Bapak karena Bapak sesungguhnya sehat. Bapak bisa bekerja, tetapi Bapak malah memutuskan untuk menjadi seorang pengemis dengan berpura-pura pincang. Ngomong seperti itu gitu ya. Dan pengemis ini marah gitu ya. Pengemis ini marah dan dia berkata bahwa saya ini benar-benar pincang. Bapak pendeta kenapa nuduh-nuduh orang kayak begitu? Ini kerjaan saya gitu ya. Kalau Bapak nggak mau kasih, ya udah. Tapi Bapak jangan nuduh-nuduh saya yang nggak benar begitu. Pengemis itu pergi dengan jalan terpincang-pincang, dosen ini masuk, tutup pintu, tapi dosen ini masih ngintip dari atas gitu ya. Dia ngintip, dia naik ke atas, dia ngintip karena tuh pengemis jalan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan seperti itu gitu ya. Sampai ada rumah salah satu rumah tetangganya itu nggak tahu anjingnya tiba-tiba tuh menggonggong kencang banget gitu ya. Dan pengemis ini langsung angkat kruknya kabur lari dengan dua kaki gitu ya. Dan dosen ini tarik napas lega, dia merasa bahwa oh, aku tidak salah. Betul bahwa orang ini tuh pembohong, orang ini tuh penipu. Dia cuma pura-pura cacat aja untuk memancing belas kasihan orang dan dia ngemis-ngemis seperti itu. Padahal sesungguhnya dia bisa kerja begitu ya. Nah, itu kisah dosen yang pertama. Lalu dosen yang kedua itu menceritakan bahwa rumahnya didatengin salah seorang pengemis gitu ya. Pengemis yang kondisinya tuh pincang seperti ini juga dan dia juga udah dengar kisah dari dosen-dosen yang lain. Pokoknya ini kayaknya kisah dosen-dosen yang lain itu juga rumahnya mungkin pada didatang-datengin gitu ya sama pengemis yang sama ini. Dan kemudian pengemis ini sama lah kondisinya, mencet bel dan bilang belum makan begitu ya, keluarganya juga belum makan. Dan dosen ini tuh tahu bahwa oh ini kayaknya sih dia pincang bohongan gitu ya, dia cacat bohongan gitu ya. Dan tapi di dalam hati dia ketika dia memutuskan mau kasih apa enggak ya, mau sharingkan sesuatu atau enggak ya, di dalam rumah bahkan
nasi tuh belum matang, artinya cuma ada beras doang. Nah, dalam kondisi seperti itu dia nggak bisa ngasih nasi ataupun lauk begitu ya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk memberikan uang kepada pengemis ini. Karena hatinya itu nggak damai sejahtera banget gitu ya. Dalam pemikiran dia adalah oke, dia bohong gitu ya. Oke, gue dibohongin begitu. Tetapi dalam kondisi yang lebih lagi di dalam hati dia itu ngerasa jangan-jangan memang orang ini butuh makan begitu ya. Dan pada waktu dia belum makan sama sekali, keluarganya juga mengandalkan dia begitu ya. Ya mungkin uang yang aku berikan ini sedikit banyak yang berguna setidak-tidaknya untuk hari ini begitu. Nah, teman-teman, Cistella mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh dua dosen Cistella, mereka ini adalah dua hamba Tuhan yang sama-sama cinta Tuhan, sama-sama tahu firman Tuhan, dan sama-sama bergumul ketika menjalani kehidupan bagaimana supaya karakter Kristus itu nyata dalam hidup sehari-hari gitu ya. Nah, teman-teman, Cistella mau katakan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh setiap kita anak-anak Tuhan, itu kita gumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyelidiki hati kita ketika kita mengambil sebuah keputusan. Apapun itu, Cicela bacain dari Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Teman-teman, eh, Cisela percaya ketika kita bergaul karib dengan firman Tuhan, Tuhan akan membimbing kita hari lepas hari. Bahkan ada keputusan-keputusan yang bisa kita ambil, itu bisa jadi berbeda dengan orang lain, tetapi kita dengan iman, dengan keyakinan ketika kita gumulkan gitu ya, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mempertanggungjawabkan keputusan yang aku ambil ini dengan sebuah keyakinan, kalau Tuhan, Engkau ada di posisiku, Engkau akan melakukan hal ini demi kebaikan orang itu, gitu ya. Teman-temanku yang terkasih, Cistella cerita satu lagi gitu ya. Teman Cistella pernah pada waktu dulu di mall Ciputra, Mall Ciputra gitu ya. Dia tinggal di Grogol, dia waktu itu ada keperluan belanja ke Ciputra. Lalu kemudian di parkiran Ciputra itu di halaman depan dia didatengin ibu-ibu yang bawa dua orang anak gitu ya. Ibu-ibu ini bawa dua anak, lalu kemudian dia mengatakan Pak, rumah saya di Tangerang, saya perlu pulang, saya perlu ongkos 20.000 gitu ya. Bawa dua anak kecil. Lalu kemudian eh teman saya ngeliatin ibu ini, ngeliatin anak kecilnya, lalu kemudian dia dalam pemikiran dia ini kayaknya modus penipuan gitu ya, modus penipuan rumah di Tangerang, nah, terus dia nggak punya uang dan minta ongkos begitu ya. Lalu kemudian teman Cisela itu berpikir, Bu, saya antar ke Tangerang ya, saya antar ke Tangerang, terus oh nggak apa, nggak usah, cukup memberikan uang saja Pak, nanti saya naik kendaraan umum aja. Ibu ini ngomong seperti itu, anaknya dua ya ya nggak, maksudnya mereka nggak ikut-ikut gitu ya, tapi pokoknya dipegangin lah sama tuh ibu dua. Lalu kemudian teman Cisela bilang, nggak apa-apa, itu mobil saya, yuk saya anterin ke Tangerang sampai ke rumah ibu. Lalu dia langsung bawa tuh anak satu gitu ya, yang satu langsung digandeng, kayak dibawa pergi ke mobil gitu ya. Jatuh ibu ngikutin mau nggak mau ya, anaknya dibawa juga gitu kan. Lalu kemudian di dalam mobil itu ibu tampak gelisah. Kalau anak kecil dua itu kan nggak tahu apa-apa gitu ya, dikasih permen sama teman Cistela, lalu kemudian dikasih kayak semacam apa tuh namanya beng-beng yang ada di mobil lah, pokoknya snack-snack model begitu gitu ya. Lalu kemudian di sepanjang perjalanan coba untuk ajak ngobrol, ibu itu menjawab dengan sepatah dua patah kata gitu ya, tapi mukanya itu udah tegang banget gitu ya. Nah, teman Cisela semakin yakin bahwa ini sebenarnya penipuan gitu ya, bahwa rumah ibu ini sebenarnya bukan di Tangerang, tapi dia bablas saja, terus dia bawa mobil sampai ke Tangerang gitu ya. Terus, Bu, di sebelah mananya? Tuh ibu nggak bisa nunjukin arah gitu ya di Tangerang. Nah, kemudian, nggak apa-apa, saya turun di sini aja gitu ya. Saya turun di sini aja di pinggir jalan gitu ya. Dan kemudian teman Cistela itu memberikan uang 30.000 kepada ibu itu gitu ya. Dia bilang, Bu, eh ini uang 30.000 buat ongkos ibu balik ke rumah sampai ke rumah. Tolong itu anak juga dua, kalau seandainya ibu nggak ada uang jangan dibawa-bawa untuk pergi jalan-jalan sana kemari. Kemudian teman Cistela pulang, dalam hati dia berpikir gitu ya, apa yang dia lakukan pada waktu itu sebenarnya ketika motif dia pertama kali membawa ibu dan dua anak itu masuk ke mobil, dia tuh mau ngasih pelajaran begitu ya, bahwa kamu jangan suka ngebohongin orang gitu.
Tapi kemudian ketika dia jalanin gitu ya, dia lihat kegelisahan ibu itu, lalu kemudian juga dia lihat anak kecil dua yang dalam tanda petik itu dijadikan alat untuk orang lain berbelas kasihan begitu ya. eh Hati teman Cisela itu nggak bisa terus mengeras begitu ya. Pembelajaran yang dia berusaha untuk dia pikir, oke, aku sudah memberikan pembelajaran itu sepanjang perjalanan, mungkin kecemasan yang dirasakan tuh ibu, ketegangan wajahnya itu terlihat, entah apa yang dia pikirkan dibawa ke Tangerang, padahal rumah dia mungkin bukan di Tangerang gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, teman Cisela memutuskan tetap untuk memberikan belas kasihannya kepada ibu itu. Nah, teman-teman, mungkin kita mendapatkan banyak sikon-sikon yang berbeda ketika kita diharuskan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi percayalah ketika kita gumulkan baik-baik keputusan kita di hadapan Tuhan berdasarkan hikmat dari Tuhan ketika kita bergaul karib dengan firman Tuhan setiap hari, Tuhan itu akan menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin terakhir yang ingin Cistela bagikan sesudah S gitu ya, tadi W, I, S, yang terakhir E, ekspresi kasih, teman-teman. Teman-teman, waktu kita berbicara tentang sharing, itu nggak bisa lepas dari yang namanya kasih. Ketika kita men-sharingkan sesuatu, kita bisa men-sharingkan banyak hal kepada orang lain tanpa didasari kasih. Kalau dalam 1 Korintus 13, kalau kalian ingat gitu ya, kita bahkan bisa memberikan tubuh kita untuk dibakar tanpa adanya kasih, itu semua nggak ada gunanya buat diri kita. Tapi teman-teman, Yakobus 2 ayat 26 itu bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang bisa berbagi tanpa didasari kasih. Tapi orang yang mengasihi itu nggak mungkin nggak berbagi. Karena apa? Karena berbagi adalah bentuk kasih yang konkret, yang berusaha memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi, gitu ya teman-teman. Jadi ada banyak hal di dalam kehidupan kita ketika kita bergumul, pada waktu kita mengasihi seseorang, kita berusaha untuk memikirkan yang terbaik bagi orang itu. Jadi sharing with wisdom yang biblical itu bukan berdasarkan untung rugi menurut standar dunia gitu ya. Sharing with biblical wisdom itu harus berlandaskan kasih. Kasih yang nggak menghancurkan orang, nggak membuat orang jatuh dalam dosa, nggak membuat orang jadi berkubang dengan dosa kemalasan dan lain-lain begitu ya. Tapi kasih yang mau membangun orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga ketika kita berbagi, kita landaskan apa yang kita berikan itu, kita landaskan dengan motivasi kita mengasihi orang itu dan menginginkan yang terbaik bagi orang itu. Teman-teman, prinsip berbagi yang seperti ini itu bisa keluar hanya dari hati yang mengasihi Tuhan karena telah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kita perlu untuk melihat saat ini mungkin teman-teman memiliki PR yang berbeda-beda karena ada orang yang tampaknya tuh begitu murah hati, suka untuk berbagi, dan kayaknya nggak pernah kesulitan untuk ataupun ambil pusing gitu ya, mau ngasih apaan aja yang ada, selama masih ada ya aku bisa bagi gitu ya, nggak kesulitan sama sekali. Nah, buat orang seperti ini Tuhan menyediakan pertumbuhan agar pemberian yang dilakukan oleh orang-orang model seperti ini tuh benar-benar berdampak positif bagi orang lain dan bukan menghancurkan orang lain begitu ya. Tapi ada juga orang yang kelihatannya tuh susah banget buat berbagi gitu. Rasanya tuh kalau bisa dia pengen milikin semuanya, dia pengen genggam semuanya sendiri, dan setiap kali mau bagi khawatir gitu ya, jangan-jangan aku kekurangan begitu. Nah, buat orang-orang seperti ini juga Tuhan punya PR supaya orang ini juga bisa bertumbuh, punya karakter yang penuh dengan kemurahan. Teman-teman, Papa Cistela adalah orang yang suka berbagi, gitu ya. Dan ketika dia mudah sekali untuk berbagi kepada orang lain, mudah sekali memberikan pertolongan kepada orang lain, justru itu menimbulkan konflik di dalam rumah. Cistela ingat banget pada waktu kecil, itu sering denger banget mama itu marah sama papa, gitu ya. Kenapa marah? Karena kebutuhan rumah tangga itu banyak sekali harus ditekan ketika papa mengeluarkan uangnya sebagian untuk banyak sekali saudara-saudara papa. Kalau kita mau melihat, mungkin Papa Cistela adalah tipikal orang pertama yang nggak terlalu kesulitan berbagi kepada orang lain dengan menekan kehidupannya sendiri, misalnya seperti itu. Sementara Mama Cistela kayak kok susah banget untuk berbagi, kita jangan sampai kekurangan dulu nih gitu ya. Tetapi di sisi yang lain masing-masing tuh punya pertumbuhan seharusnya gitu ya. Nah,
Ada juga orang-orang yang hatinya tuh mudah tergerak oleh belas kasihan, tapi penuh dengan kekhawatiran. Sebenarnya yang aku berikan ini akan berguna nggak ya buat orang itu? Atau membuat orang itu justru jadi mengandalkan diriku, orang itu malah jadinya nanti jatuh dalam dosa, dan lain-lain. Ada banyak ketakutan-ketakutan, ya, keraguan-keraguan ketika mau memberi. Nah, buat orang seperti ini juga Tuhan menyediakan pertumbuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan ada di posisi kita, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Tuhan menyediakan pertumbuhan bagi setiap kita. Pertumbuhan seperti apa yang Tuhan harapkan ketika teman-teman anggota MYC belajar topik sharing with wisdom hari ini. Yuk kita gumulkan bersama, kita berdoa, meminta Tuhan memimpin kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan terus bergaung di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu, sehingga topik sharing with wisdom ini boleh menjadi topik yang dipraktekkan oleh setiap anak-anak-Mu ketika menjalani hidup hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami dapat berbagi kepada orang lain, artinya Tuhan sudah begitu sangat mencukupkan hidup kami. Dan kami tahu ya Tuhan, kalau Tuhan ingin berkat Tuhan itu tidak stop sampai pada diri kami sendiri. Tetapi Tuhan ingin memberkati banyak orang yang ada di sekitar kami untuk merasakan berkat Tuhan juga lewat kehadiran kami yang mau berbagi karena kami mengasihi orang-orang itu ya Tuhan. Dan Tuhan tolonglah kami, berikan kami hikmat bijaksana, berikan kami hati yang mau terus dengar-dengeran akan apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang kami sharingkan kepada orang lain di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan murnikan setiap motivasi kami, dan kami rindu ya Tuhan, supaya kami dapat dengan iman, dengan yakin, berkata, kalau Tuhan Yesus ada di posisi kami, maka Tuhan Yesus akan mengambil keputusan yang sama dengan yang kami ambil. Karena kami mengambil keputusan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan terus mengawal kehidupan teman-teman anggota MYC dimanapun mereka berada, terkhusus ketika mereka menghadapi dilema dan bergumul, apa yang harus mereka sharingkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah membimbing kami dengan begitu banyak kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman MYC yang terkasih dalam Tuhan, masih bersama dengan Cistela yang akan menyampaikan beberapa warta MYC. Teman-teman, di bulan September ini kita masih menyelenggarakan ibadah MYC secara rekaman, tetapi kita bersyukur kalau melihat perkembangan Kota Jakarta di dalam menangani pandemi COVID, ada banyak sekali kemajuan dan kita terus doakan agar di bulan Oktober kita bisa kembali menyelenggarakan ibadah MYC secara live streaming khusus untuk para pelayan dan nantinya bertahap ibadah MYC live streaming terbuka juga untuk jemaat MYC. Nah, teman-teman, di dalam masa seperti sekarang ini, kita juga sangat bersyukur kalau Tuhan masih mengirimkan para pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani di ibadah MYC, dan hari ini kita dilayani oleh saudara-saudara kita. Ada Prisco sebagai WL, ada Kevin dan Ari sebagai pemusik, dan juga editornya ada Jefta. Tuhan telah mengutus mereka untuk melayani kita sehingga kita dapat beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan turun atas teman-teman kita yang telah ambil bagian di dalam ibadah MYC pada hari ini. Pengumuman Cistela yang berikutnya adalah di bulan September ini juga adalah bulan ulang tahun dari GMI Immanuel, dan teman-teman ada beberapa lomba yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh para panitia HUT GMI, dan secara khusus Cisela ingin menggarisbawahi untuk lomba foto virtual Zoom, itu pengumpulannya paling lambat adalah hari ini di tanggal 5 September. Dan teman-teman, bagi yang berminat untuk mengikutinya, teman-teman dapat mengkontak Saudara Fergus, perwakilan dari MYC. Bagi teman-teman yang tidak ambil bagian di dalam lomba foto ini, it's okay, tapi teman-teman juga dapat berpartisipasi dengan follow IG-nya GMI Immanuel,
Dan teman-teman juga dapat melihat tayangan foto-foto yang dilombakan dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September itu akan ada tayangan foto-foto yang masuk kepada panitia HUT dan teman-teman dapat memberikan likes buat foto yang kalian suka. Nantinya pemenang foto itu ditentukan dari jumlah likes yang dikumpulkan dari foto-foto tersebut. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak berpartisipasi dalam lomba ini, kalian tetap dapat berpartisipasi dengan melihat foto-foto yang ditayangkan di IG-nya GMI Immanuel. Berkaitan dengan ulang tahun gereja juga ada beberapa catatan yang Sistela ingin bagikan buat teman-teman. Yang pertama, ini adalah worship night di tanggal 18 September jam 7 malam. Teman-teman dapat ikuti dari YouTube-nya GMI Manuel dan khusus untuk MYC sesungguhnya kalau teman-teman bisa bergabung nantinya teman-teman dapat mengikuti lewat Zoom sehingga nanti kita bisa praise and worship bersama-sama lewat Zoom yang akan dibagikan linknya oleh para pengurus MYC ataupun juga oleh para leader live. Waktu pakai Zoom, teman-teman tentunya nanti setelah selesai Zoom, itu nanti akan dipecah dalam kelompok yang kecil-kecil, kita akan tutup di dalam doa, di dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu, gitu ya. Lalu berikutnya lagi adalah ibadah gabungan di tanggal 19 September, hari Minggu, itu jam 9 pagi, semuanya digabung di dalam ibadah ini. Jadi kebaktian umum 1, kebaktian umum 2, MYC, PRMI, bahkan sekolah minggu, ini bergabung di dalam ibadah gabungan syukur bersama untuk ulang tahun GMI Immanuel yang ke-53. Jadi teman-teman, kita doakan bersama, semoga di tanggal 19 September itu bisa terbuka juga untuk jemaat dengan pendaftaran, dengan mendaftar terlebih dahulu, jika keadaan, situasi, kondisi Jakarta itu memungkinkan. Ya, teman-teman itu aja pengumuman dari Cistela. Cistela mau ajak kita untuk mengakhiri ibadah MYC pada hari ini dengan kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan Engkau masih memimpin dan menyertai negara kami. Kami bersyukur melihat proses PPKM level 3 yang boleh terus-menerus mendapatkan perkembangan yang sangat baik. Dan kami rindu Tuhan supaya negara kami boleh segera keluar dari badai pandemi COVID ini. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta. Biarlah kiranya Tuhan segala kemajuan-kemajuan di dalam penanggulangan COVID-19 ini boleh Tuhan berkati dan Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai setiap masyarakat Indonesia termasuk diri kami untuk sungguh-sungguh dapat tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kami beraktivitas di era new normal ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang boleh membukakan kesempatan sehingga di tanggal 19 nanti GMI Immanuel boleh merayakan ulang tahun yang ke-53. Kami boleh bersyukur bersama-sama melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi GMI Immanuel selama ini dan kami boleh tetap mempercayai kalau Tuhan juga yang akan terus memimpin masa depan GMI Immanuel sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang membawa terang Tuhan untuk menerangi dunia yang semakin gelap. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan supaya jika situasi memungkinkan dan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh membuka kesempatan sehingga pada ulang tahun gereja sungguh boleh terbuka bagi jemaat umum juga untuk datang beribadah kembali ke gedung gereja dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk setiap anggota MYC di tengah-tengah pergumulan, baik itu pekerjaan, kesehatan, studi mereka masing-masing, ataupun di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh turut campur tangan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau tahu, Engkau menilik, Engkau melawat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan ya Tuhan di masa-masa pandemi ini ketika anak-anak-Mu mungkin juga bergumul secara iman, semakin hari semakin
semakin bingung, semakin tidak menentu, merasakan kekeringan secara kerohanian, kiranya Tuhan, Engkau yang boleh menjamah mereka, Engkau yang boleh melawat mereka, Engkau yang boleh menyirami hati dan pikiran mereka dengan kebenaran firman Tuhan, dengan lawatan-Mu, kasih-Mu yang senantiasa baru dalam hidup mereka. Kiranya mereka boleh menemukan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Hamba berdoa Tuhan mau menyerahkan supaya kesulitan hidup, pergumulan hidup tidak membuat mereka menyerah akan Tuhan, tetapi membuat mereka sungguh semakin mencari Tuhan, semakin berusaha untuk dekat dengan Tuhan dan semakin rindu untuk merasakan betapa Tuhan memimpin hidup mereka hari lepas hari. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi dalam segala keterbatasan waktu dan tempat, ajarlah setiap kami anak-anak-Mu untuk memiliki waktu-waktu jam-jam doa pribadi kami masing-masing di rumah. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami berlutut, kami belajar untuk menyadari segala keterbatasan kami, tetapi kami boleh melihat Engkau adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami ingin tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah MYC telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah MYC minggu depan. Happy Sunday! Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry